31 tahun yang lalu terjadi tragedi yang memilukan dan menjadi sejarah kelam bagi jemaah haji Indonesia. Inilah tragedi Terowongan Mina 1990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Kali ini aku akan membahas tentang tragedi Terowongan Mina di tahun 1990. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam terowongan ini? Nah, aku akan membahasnya di dalam video kali ini. Tapi seperti biasa, aku mau mengingatkan kalian jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Terowongan Mina pernah menjadi saksi terjadinya sebuah tragedi yang sampai saat ini masih diingat. Nah, seluruh informasi di dalam video ini sumbernya berasal dari liputan6.com, kompas.com, kemenag.go.id, dan New York Times. Nah, sebelum aku membahas tentang tragedi Terowongan Mina, aku akan membahas dulu sedikit mengenai ibadah haji. Mengutip dari kemenag.go.id, haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, syai, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridhonya semata. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang memenuhi persyaratan atau syarat, dan waktu pelaksanaan ibadah haji adalah pada bulan Zulhijjah atau lebih sering disebut dengan bulan haji. Sedikit informasi tentang ibadah haji di tahun tersebut, mengutip dari Kepres RI nomor 6 tahun 1990, biaya naik haji dengan menggunakan pesawat hanya sekitar Rp5.320.000, dan di pasal 3 disebutkan bahwa tidak ada batasan jumlah jamaah yang akan diberangkatkan sepanjang pengangkutannya memungkinkan. Mengutip dari arsip Kompas di tanggal 13 April 1991, memang di sana disebutkan bahwa di tahun 1990 jumlah jemaah haji mencapai rekor tertinggi, yaitu 81.242 orang. Sebelum kita masuk ke tragedinya, aku akan membahas dulu Terowongan Mina yang merupakan tempat terjadinya tragedi di tahun 1990. Mengutip dari kompas.com, Terowongan Mina atau Haratul Lisan adalah sebuah jalur pejalan kaki yang berada di bawah pegunungan. Nah, jalur ini dibangun sepanjang 550 meter dengan lebar 18 meter yang berfungsi sebagai jalur khusus yang digunakan oleh para jemaah haji yang akan melempar jumroh atau jamrah. Mengutip dari kemenag.go.id, melontar jumroh adalah melempar batu kerikil ke arah sugro, wusta, dan kubro, dan ini masih dalam rangkaian ibadah haji yang hukumnya adalah wajib. Terowongan ini dibangun dengan biaya 15 miliar US dollar di tahun 1988, dan di dalam terowongan yang berbentuk setengah lingkaran ini terdapat blower untuk mendinginkan para jemaah haji yang sedang berjalan atau melintasi terowongan tersebut. Dan di Terowongan Mina inilah terjadi sebuah tragedi, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1990. Ketika itu banyak sekali jemaah haji yang berada di dalam terowongan melebihi kapasitasnya. Tidak diketahui secara pasti jumlah dari jemaah yang berada di terowongan tersebut. Namun beberapa mengatakan bahwa sekitar 5.000 orang jemaah ada di dalam terowongan dengan kapasitas terowongan hanya mampu menampung 1.000 orang. Namun ada salah satu saksi yang bernama Nayef menyebutkan bahkan di hari itu ada sekitar 50.000 orang di dalam Terowongan Mina. Kuat dugaan hal ini terjadi karena jamaah datang dari dua arah. Satu arah adalah jemaah yang datang hendak melempar jumroh, dan satu arah lagi berasal dari jemaah yang baru saja selesai melempar jumroh. Jemaah yang akan melempar jumroh ini adalah jemaah-jemaah yang datang dari luar dan ingin segera masuk agar bisa mendinginkan tubuhnya, karena pada saat itu suhu di Arab Saudi mencapai 44 derajat Celcius. Mengutip dari New York Times, ada salah satu saksi yang menyebutkan bahwa kejadian pada saat itu adalah ketika orang-orang sedang berjalan di dalam terowongan, tiba-tiba saja laju dari orang-orang ini berhenti secara mendadak, sementara orang yang akan masuk ke dalam terowongan terus berebutan untuk cepat-cepat masuk ke dalam terowongan tersebut. Kejadian ini juga diperparah dengan matinya blower di dalam terowongan, sehingga udara di dalam terowongan ini sangat pengap, panas, dan banyak orang yang sesak nafas atau kesulitan untuk bernafas. Pada saat kondisi di dalam terowongan itu sudah mulai panas dan pengap, dan pada saat yang bersamaan banyak jemaah yang panik. Mereka ingin berusaha cepat-cepat keluar dari terowongan itu, namun terhalang oleh jemaah yang lain. Keadaan di dalam terowongan sangat kacau, banyak sekali orang yang sesak nafas
bernafas kemudian pingsan dan sebagian lagi meninggal dunia. Bukan hanya karena kehabisan oksigen, tapi banyak jemaah yang meninggal dunia karena terinjak-injak oleh jemaah lain yang berusaha untuk cepat-cepat keluar dari terowongan tersebut. Bahkan banyak pula jemaah yang saling dorong dan saling tarik hanya untuk segera keluar dari terowongan itu. Tragedi ini menyebabkan 1.426 orang meninggal dunia, diantaranya 600 orang lebih berasal dari Indonesia dan sisanya adalah dari Malaysia dan juga Pakistan. Pada hari yang sama ada sebuah perwakilan dari Asia yang menyebutkan bahwa jumlah korban dari tragedi ini adalah mencapai 1.400. Namun pada saat itu perwakilan dari Arab Saudi mengatakan itu mustahil. Perwakilan dari Arab Saudi pada saat itu mengatakan semua harus menunggu sampai pihak kerajaan mengumumkan total jumlah korban dari tragedi tersebut. Ketika diumumkan oleh perwakilan kerajaan, jumlah total dari meninggalnya para jemaah haji adalah berjumlah 1.426 orang. Mengutip dari Kompas.com, sebagai tanda duka, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 6 Juli 1990 sebagai hari berkabung dan Presiden Soeharto pada saat itu memerintahkan agar seluruh rakyat Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang selama sehari penuh. Setelah tragedi tersebut, pemerintah Arab Saudi kemudian memperbaiki terowongan Mina, memperbesar, mempertinggi dan juga memperluas dan beberapa tempat ibadah lainnya. Di dalam terowongan Mina bahkan blower-blower ditambah dan ventilasi pun ditambah. Pembangunannya dilakukan oleh kontraktor Bin Laden dan menurut pemimpin proyek yang bernama Yahya Bin Laden disebutkan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki fasilitas ibadah tersebut mencapai 1,2 miliar US dollar. Dampak dari tragedi Mina di tahun 1990 ini membuat hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi sempat menjadi tegang. Jadi pada saat itu ada tuntutan dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi agar memakamkan seluruh korban dari tragedi Mina ini di sebuah tempat khusus di Arab. Mengutip dari kemenak.go.id, jenazah para jemaah haji yang menjadi korban di terowongan Mina ini dimakamkan di pemakaman Mu'asim. Mengutip dari New York Times melalui Saudi Pers Association atau kantor berita resmi Arab Saudi, Raja Fahd mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi karena sejumlah orang yang memadati terowongan melebihi kapasitas. Jika para jemaah mengikuti instruksi, kecelakaan akan bisa dihindari. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Semoga seluruh korban meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan juga dicatat sebagai pahala syahid. Amin. Halo Delvers, ini adalah waktunya aku untuk bacain komen kalian dari video yang sebelumnya. Yang pertama datang dari Yulita Ajeng. Halo Kak Tamara, aku Yulita dari Tangsel dan alhamdulillah lagi hamil. Karena lagi males-malesnya bawaan bayi, jadi tiap hari ngeliat YouTube-nya Kak Tamara terus. Sampai mas suami komen, nanti dedeknya jadi takut naik pesawat atau jadi pilot handal nih kalau ibunya nonton terus tentang kecelakaan pesawat. Hehehe. Gak tahu mau request apa, cuma jadi penikmat konten Kak Tamara aja. Terima kasih banyak kakak, insya Allah aku doain anaknya jadi pilot yang handal di Indonesia bahkan di dunia. Dan komen yang kedua datang dari Linggar 123. Kak Tamara, keluarga aku sampai mendesak-desak nonton video ini kak. Pokoknya seru banget, channelnya Kak Tamara sukses dan sehat selalu ya kak. Jangan didesak, videonya aku yang buat, pasti tayang. Jangan mendesak anaknya. Salam buat keluarga ya Kak Linggar ya. Terus yang terakhir ada dari Alin Ruhana. Teruntuk para wanita hebat, jangan lelah berjuang, teruslah berkarya dan meneruskan perjuangan ibu kita Kartini. Selamat memperingati Hari Kartini 21 April 2021. Teruntuk Kak Tamara Delv, terus berkarya ya Kak. Semangat selalu membuat video-videonya. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Aku juga mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan di seluruh dunia. Indonesia juga. Nah, kita masih punya waktu ya, sedikit ya. Jadi aku mau membahas nih buat kalian yang masih request tentang video-video yang sebenarnya udah aku upload dan udah aku tayangkan ya. Tolong kalian sebelum request itu lihat dulu list video aku. Apakah video yang kalian pengen request itu udah aku bawain atau belum. Jadi kalian nggak mengulang-ulang terus. Mending request yang lain atau komen yang lain. Nah, terus aku mau curhat nih satu lagi ya. Jadi kemarin itu aku menemukan sebuah komentar bahwa katanya udah 4 hari request tapi nggak dibawa-bawain, katanya nggak diupload videonya. Jadi sebenarnya aku mau menceritakan sama kalian kalau sebenarnya request itu memang nggak pernah aku tanggapi, karena kalau dari awal kalian nonton kalian akan tahu bahwa request itu sudah di note, kemudian udah dimasukin ke dalam list dan aku akan cari nih mana
video-video atau tema-tema atau cerita-cerita yang akan aku bawakan, misalkan dari sumbernya lebih mudah atau isi dari final reportnya itu lebih mudah. Nah, kalau 4 hari menunggu itu terasa lama, bagaimana yang menunggu tentang TWA 800? Kalau kalian masih ingat, pasti kalian juga ini kan nungguinnya lama banget kan. Nah, aku jelasin sedikit dari TWA 800 aja ya, ini sebagai contoh. Jadi waktu aku bahas TWA 800 ini sampai berbulan-bulan kan, karena risetnya lama. Karena aku harus mempelajari bagaimana NASA menangkap sebuah objek di langit. Udah gitu aku juga harus mempelajari isi kandungan kimia di dalam aftur. Memang di dalam videonya nggak aku bahas tentang itu, tapi bagaimana aku bisa dengan mudah menceritakannya sama kalian, jadi aku harus mengerti dulu tentang itu semua. Nah, banyak yang request ke aku tuh, Kak, aku kan udah ceritain sama kakak, kok kakak nggak bawain? Kak, aku kan udah request kemarin, kok kakak nggak bawain? Jadi yang pertama aku harus dapat dulu final reportnya, kemudian yang kedua aku harus baca dulu, kira-kira memungkinkan nggak untuk aku langsung baca atau aku langsung riset dari final report dengan kasus seperti ini. Banyak dari detail-detail pesawat yang aku juga butuh waktu untuk mengerti. Kayak misalkan TWA 800 itu ada kelistrikan di dalam pesawat yang aku tidak mengerti. Jadi aku butuh waktu panjang untuk belajar dulu kelistrikan di pesawat. Bayangkan, jadi gimana aku bisa, hari ini kalian request, kalian cerita, terus aku bisa bawain berdasarkan cerita dari kalian. Atau ada juga yang bilang, ini Kak, cari aja di Wikipedia. Nggak bisa dong, aku kan harus membawakan dari sumber yang valid ya. Dan aku juga mau cerita sama kalian, mau bilang sama kalian untuk kisah-kisah atau kecelakaan pesawat yang terjadi di tahun 1970, ada juga 1960. Nah, itu final reportnya tidak ada gitu. Jadi aku berharap kalian tidak menunggu-nunggu ya, karena kemungkinan akan aku usahakan, akan aku bawakan tapi dari media gitu. Karena final reportnya tidak ada, ya jalan satu-satunya dari media yang paling memungkinkan untuk aku bawain ya. Udah segitu aja lah, belibet banget ini lagi puasa, jadi harus sabar, harus sayang sama Delvers, dan kalian juga harus semangat puasanya sampai nanti buka puasa ya sebentar lagi. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, sama dinyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.